Di balik kelelahan seorang pemimpin. Setiap pemimpin yang berjuang untuk rakyatnya seringkali harus menghadapi kelelahan yang tak terlihat oleh mata. Kelelahan itu tak hanya melibatkan tubuh, tapi juga hati. Dan meskipun lelah, selalu ada satu hal yang membuat mereka terus melangkah. Rakyat mereka. Bupati Probolinggo yang lebih dikenal sebagai Gus Haris, bukanlah tipe pemimpin yang hanya duduk di balik meja, menandatangani dokumen, lalu pulang. Ia menjalani aktivitas nyaris tanpa henti, dari Senin hingga Minggu. Setiap hari, ia hadir langsung di tengah masyarakat, mendengar sendiri suara rakyat, keluhan, harapan, juga desakan perubahan. Namun siapa yang tahu, di balik setiap langkahnya, ada kelelahan yang tidak kasat mata. Gus Haris sendiri mengakui bahwa dirinya bukan robot. Ia manusia biasa. Ada saat ketika tubuhnya terasa sangat lelah. Tapi satu hal yang membuatnya bertahan adalah ketika ia bertemu rakyat. Ketika ia melihat wajah-wajah penuh harapan, kelelahan itu hilang. Seolah setiap tetes keringat itu menjadi bukti perjuangan yang tidak sia-sia. Saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana Gus Haris bekerja. Seharian penuh, dari pukul 8 pagi hingga larut malam, ia masih berada di kantor. Tak ada keluhan yang keluar dari bibirnya, meski rapat silih berganti dan masalah datang bertubi-tubi. Ia tetap hadir, tetap fokus, tetap melayani. Namun, siapa yang tahu bahwa di balik wajahnya yang tenang itu, ada beban besar yang ia pikul. Mungkin hanya ia yang tahu betapa beratnya tugas itu. Tapi ia tetap berjalan, karena ia tahu bahwa setiap keputusan akan memengaruhi ribuan kehidupan. Dan hari-harinya tak selalu mudah. Belum genap 100 hari menjabat, fitnah datang dari berbagai arah. Media yang seharusnya menjadi penyalur informasi yang adil, malah menjadi alat serangan. Ia disudutkan, dihakimi, bahkan dicemooh oleh sebagian yang bahkan belum memahami apa yang sedang ia kerjakan. Apakah mereka tahu bahwa anggaran kabupaten tidak bisa menyulap semua jalan jadi mulus dalam semalam? Apakah mereka paham bahwa membangun sistem pemerintahan tidak seperti membalik telapak tangan? Tapi Gus Haris tetap melangkah. Ia tidak berhenti. Ia tahu bahwa perubahan adalah proses, dan proses butuh waktu. Sayangnya, sebagian dari kita lebih suka menghakimi daripada memahami. Lebih cepat menyebar kritik ketimbang memberi ruang untuk bekerja. Seakan-akan semua kesalahan di masa lalu bisa diselesaikan dalam 3 bulan pertama masa jabatan. Namun, Gus Haris tak menyerah. Ia tetap berdiri tegak di tengah badai. Ia tahu bahwa menjadi pemimpin bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang tetap berjuang meski terluka. Hari ini kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan terus tenggelam dalam narasi kebencian dan fitnah, ataukah kita akan menjadi bagian dari mereka yang melihat dengan hati? Gus Haris tidak sempurna, tapi ia adalah pemimpin yang bekerja keras, dengan niat tulus untuk memperbaiki keadaan. Mari kita beri ruang, mari kita beri kesempatan. Karena hanya dengan mendukung dan berjalan bersama, perubahan bisa benar-benar terjadi.